Baik untuk teman-teman yang belum on cam diharapkan untuk on cam ya, karena kita bakal dengerin satu materi yang seru banget nih teman-teman. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Kafka Sabilia, selaku Master of Ceremony pada acara pada sore hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, acara sore hari ini yaitu Nalari 3 atau nalar ilmiah dengan materi yang menarik nih teman-teman, yaitu penelitian kualitatif. Pada penasaran nggak sih teman-teman sama materi pada hari ini? Oke, apa selanjutnya sudah perkenalan tadi, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Untuk teman-teman yang belum mengisi pretest yang sudah diberikan dari kemarin, diharapkan untuk mengisi pretest terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, yang kedua ada doa pembuka, selanjutnya ada pembacaan susunan acara, selanjutnya terdapat pembacaan CV oleh moderator, moderator mengambil ahli, pembacaan CV pembicara, pemaparan materi oleh pembicara, sesi tanya jawab, pemberian sertifikat kepada pemateri, penyerahan acara kepada MC, pemberian sertifikat kepada materi, dokumentasi, lalu terakhir terdapat penutupan oleh MC. Oke, teman-teman, itu di kolom chat sudah terdapat pretest dan juga presensi. Untuk teman-teman diharapkan untuk mengisi presensi dan juga pretest lebih dahulu ya. Kirim. Oke, selanjutnya saya akan membacakan CV moderator kita yang keren banget pada sore hari ini. Nih, kira-kira penasaran gak sih moderator kita pada sore hari ini siapa? Untuk operator dipersilahkan untuk menampilkan CV dari moderator kita yang keren banget nih. Oke, berikut merupakan CV dari moderator kita pada sore hari ini, yaitu Kak Fikri Ardia Saputra. Kak Fikri merupakan seorang mahasiswa program studi pendidikan teknik elektro yang memiliki minat dan bakat dalam bidang robotika. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah yang kompleks dan dapat meningkatkan efisiensi di berbagai sistem. Selanjutnya, Kak Fikri juga banyak banget pengalaman organisasi dan kepanitiaan nih teman-teman. Yang dimana ada Five Evolution for Sport Competition, yang dimana dia menjadi staf narahubung kegiatan dan pendaftaran, lalu menjadi OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi sebagai koordinator umum. Selanjutnya pada saat ini beliau menjadi
kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta sebagai staf PSDA. Selanjutnya dalam organisasi robotik nih teman-teman. Dia menjadi staf. Oke, untuk pendidikannya dia menempuh di pendidikan jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Lalu sebelumnya dia menempuh pendidikan SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Nah, untuk prestasinya nih teman-teman, keren banget nih Kak Fikri udah ikut International Creative and Innovative Idea Competition yang diselenggarakan di Malaysia. Keren banget nih Kak Fikri. Selanjutnya ada Inventopia 2025 yang diselenggarakan di Malaysia lagi. Keren banget nih moderator kita pada sore hari ini. Oke, kegiatan selanjutnya akan saya berikan kepada moderator yang keren banget nih. Kepada Kak Fikri dipersilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Oke, baik sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Katia selaku MC pada sore hari ini. Oke, sebelumnya kenalkan ya teman-teman semua, kenalkan nama saya Muhammad Fikri, selaku moderator yang akan membantu acara pada sesi kali ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita pada hari ini. Kira-kira siapa ya pembicara kita hari ini? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Pak Ismi, emang iya Pak Ismi. Oke, mana nih operator? Oke, udah muncul nih CV-nya. Oke, jadi pembicara kita hari ini adalah Kak Ismi Nabila Alhamid. Wah, sebelum sebelum KPM nih, guys. Oke, izin aku bacain ya, sorry. Di mana Kak Ismi ini, I am a psychology student with extensive experience in research, facilitation, and content creation, complemented by strong leadership skill and active involvement in impactful project and competition. Nah, di mana Kak Ismi ini merupakan mahasiswa sosiologi dengan pengalaman luas dalam riset, fasilitator, dan juga pembuatan konten, serta aktif dalam berbagai proyek dan kompetisi. Di mana Kak Ismi sendiri ini I am a passionate and creative individual with experience in content creation, copywriting, and project management, bringing fresh ideas and strong execution to every opportunity. Di mana Kaismi ini adalah orang yang sangat kreatif, memiliki jiwa kepemimpinan, dan terbiasa mengolah proyek yang efektif. Oke. Selanjutnya untuk Kaismi sendiri berkuliah ya di Universitas Negeri Jakarta, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan GPA terakhir di 3,9 dari 4. Dan untuk work experience-nya, Desain Club Facilitator di SMP IT Nur Hikmah Bekasi. Lanjut menjadi advisor opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia pada SMA 88 Jakarta, dan lain sebagainya. Experience-nya banyak banget, guys. Oke, selanjutnya di Project and Organization, di mana Kaismi ini di PT Amati Karya Indonesia di ISS Free Program. Lalu menjadi staf PSDA KPM UNJ, dan sebagainya. Lanjut kita ke achievement nih guys. Wah, keren banget. Karena Kaismi di International Youth Summit Second, di mana mendapatkan bronze medal SI Competition Internasional. Lalu di mana Kaismi juga lolos nih pendanaan di PKM Dikti pada tahun 2024. Serta menjadi author buku dengan judul Menuju Kota Humanis.
Selanjutnya skillnya Kak Ismi ini wah banyak banget guys. Dimana hard skillnya Kak Ismi itu menguasai Microsoft Excel, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Microsoft Teams, Google Sheets, Canva, VN, SPSS, dan copywriting basic. Dan soft skillnya itu Kak Ismi memiliki time management, negotiation, teamwork, analyze, detail oriented, and public and dan problem solving. Oke. Dan itu tadi adalah CV pembicara kita hari ini. Gimana? Keren banget ya sih. Pengalamannya luar biasa. Achievementnya juga luar biasa banget. Skillnya juga nggak main-main. Dan aku ingetin lagi ya teman-teman, bagi yang baru hadir dan belum mengisi pretest, bisa diharapkan untuk segera mengisi pretest terlebih dahulu pada link yang telah tersedia di kolom chat. Karena presensi pada acara kali ini dilaksanakan dengan pretest di awal acara, absensi kehadiran di Zoom, dan post-test di akhir acara. Oh ya, selama pemaparan materi, mungkin teman-teman jika punya pertanyaan, teman-teman bisa banget nih langsung aja kirim pertanyaannya di room chat Zoom dengan format nama, underscore, nama instansi, underscore, pertanyaan. Oke, mungkin operator bisa ganti ke PowerPoint ya. Oke, baik. Langsung aja saya berikan kepada Kak Izmi selaku pembicara pada hari ini. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya. Mohon maaf kakak agak sedikit putus-putus. Oke, mungkin maafkan aja kali ya. Kita lagi juga. Kalau sekarang udah jelas belum? Mohon maaf kakak, kenapa? Suaranya udah jelas belum sekarang? Oke, udah sedikit jelas, namun agak sedikit terputus kakak. Oke. Oke, mungkin kalau misalkan nanti suaranya putus-putus bilang aja nanti. Oke, baik. Oke. Baik. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sore hari ini? Udah pada makan belum? Oke, mungkin boleh di kolom chat diramein dulu. Oke. Oke, mungkin bisa sambil ngambil makan terus kita sedikit sharing gitu ya tentang penelitian kualitatif. Oke, sebelumnya tadi udah dikenalin sedikit sama Fitri, dan mayoritas di peserta analitinya itu anak-anak KPM. Sedikit perkenalan lagi, nama saya Isma Dilamit dari Prodi Sosiologi angkatan 2022. Oke, boleh di next. Oke. Jadi buat teman-teman yang udah ngisi pretest ya, udah sedikit tahu apa yang bakal kita bahas pada sore hari ini. Jadi kita bakal ngebahas tentang sedikit materi tentang penelitian kualitatif, di mana bahasannya itu di sini aku bagi kurang lebih itu jadi 5. Yang pertama itu kita bakal ngebahas tentang ciri-ciri penelitian kualitatif, kemudian ada jenis penelitian kualitatif, kemudian yang ketiga itu metode pengumpulan data penelitian kualitatif, dan yang terakhir, yang keempat, analisis data penelitian kualitatif. Yang terakhir itu kita bakal ngebahas sedikit contoh ya atau studi kasus dari penelitian kualitatif itu sendiri. Gitu. Boleh di next slide. Oke, ini ada pertanyaan. Apa sih yang kalian pikirin atau yang ada di benak kalian kalau misalkan kalian itu dengar penelitian kualitatif? Ini harus rame nih kolom komentarnya. Kalau misalkan nggak rame, kita lanjutin besok. Kita interaktif aja ya. Soalnya nih nggak ada. Jangan pada tidur. Ngelola data bukan sih kak? Mana ya? Observasi, wawancara, oke. Wawancara. Lagi. Wawancara. WC, oke.
Ada lagi nggak selain wawancara? Non numerik. Oke, observasi. Oke, oke. Jadi semuanya itu nggak salah ya. Mungkin boleh di next slide. Studi dokum, betul. Nah, jadi secara definisi ya, ini menurut bukunya atau dari tokoh John Creswell, jadi penelitian kualitatif itu adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dirasakan oleh sejumlah individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ada yang melakukan penelitian kuantitatif gitu ya. Kuantitatif itu kan biasanya tuh lebih skalanya lebih besar gitu daripada kualitatif. Nah, sedangkan kalau misalkan kualitatif itu simpelnya lebih kepada atau memfokuskan studi-studi secara mendalam gitu ke suatu subjek tertentu. Seperti itu. Boleh di next. Oke, ini merupakan ciri-ciri penelitian kualitatif. Nah, di sini aku bakal membagi tentang komponen-komponen, ada beberapa komponen. Yang pertama itu sistem nalarnya. Nah, di sini aku nge-compare dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, kalau misalkan penelitian kualitatif itu sistem nalarnya itu induktif atau bisa dibilang tuh dari khusus ke umum gitu. Sedangkan kalau kuantitatif itu deduktif cara berpikirnya atau dari umum ke khusus begitu. Nah, perspektifnya itu seperti apa? Perspektif itu kalau kualitatif itu transenden. Transenden itu apa? Ada yang tahu nggak transenden itu apa? Jawab jadi nalar terbaik. Transenden. Boleh searching di Google. Ya, transenden. Oke, jadi amit tuh sesuatu yang melampaui batas-batas pengalaman kendali atau rasional atau berada di luar jangkauan pemahaman biasa manusia. Tuh, sangat berat ya. Mungkin di sini aku ngejelasin secara simpel aja ya. Kalau transenden itu sebenarnya lebih kepada sudut pandang subjek riset atau yang tadi aku udah bilang ya, kayak kalau penelitian kualitatif itu lebih berfokus kepada subjek dari penelitian kita. Kayak misalkan cuma ke beberapa orang, beda kayak kuantitatif yang sifatnya itu teknokratik, di mana peneliti itu dianggap sebagai ahli atau bisa dibilang instrumen gitu, kayak udah dapat ketetapan tinggal ngejalanin aja. Tapi kalau transenden itu lebih berfokus kepada subjek dari penelitian tersebut. Nah, kalau jalan pemikirannya itu logik interaktif, sedangkan kuantitatif itu rekonstruk logik atau konstruksi dari suatu teori gitu. Jadi kita tinggal nerapin teori-teori tersebut seperti itu. Nah, sedangkan kalau perubahan masalah dari kualitatif itu sendiri itu biasanya fokus masalah itu dari bottom up atau secara sebenarnya masih korelasi ya gitu ya dari khusus ke umum gitu. Sedangkan kalau kuantitatif itu udah dirancang sejak awal dari apa yang sudah menjadi ketetapan turunkan gitu ke khusus dari umum ke khusus. Nah, untuk pemberi data itu sebutan dari untuk kualitatif atau bisa dibilang siapa sih yang diwawancara gitu. Itu biasanya disebut informan atau partisipan atau subjek penelitian. Sedangkan kalau kuantitatif itu biasanya disebut responden atau sampel. Ya udah kita udah tahu lah secara umum gitu ya. Kalau misalkan kuantitatif, gue pengen cari responden segini gitu. Udah familiar. Nah, sedangkan kalau jenis datanya itu, kalau misalkan kuantitatif itu pakai soft data, bisa foto, bisa bahasa, bisa simbol. Nah, kenapa soft data? Karena misalkan kita kayak yang tadi Kak Safi bilang tuh ada studi dokum. Nah, dari dokumen-dokumen yang udah kita pengen teliti itu tuh sebenarnya kita bisa menganalisis sesuatu, entah itu dari kata bahasanya, entah itu dari fotonya, entah itu dari Jelas lagi di awal. digunakan gitu.
kalau misalkan dari kualitatif itu biasanya hard data atau biasa pakai angka gitu ya, statistik gitu. Nah, boleh di next slide. Oke, nah selanjutnya itu peran peneliti itu seperti apa sih kalau misalkan di kualitatif? Nah, kalau kalau misalkan tadi aku sedikit menyinggung kuantitatif itu instrumen, agak sedikit salah. Jadi kualitatif itu peran peneliti itu sebagai instrumen, sedangkan kalau kuantitatif itu operator. Dimana ya kita sebagai peneliti ya udah tinggal ngejalanin tentang apa yang sudah kita rancang gitu. Tapi kalau kualitatif itu instrumen dan sifatnya non linear. Kayak misalkan kita ngerancang pengen nanya ini. Ternyata ketika kita turun lapangan atau ketika kita wawancarain atau ketika kita observasi itu sih kita menemukan fakta-fakta baru gitu. Oh ternyata nggak kayak di bayangan gue ya. Misalkan ketambahan misalkan kita pengen meneliti budaya di Bogor. Nah, bayangan kita di Bogor itu cuman sekedar pertaniannya aja gitu yang bagus. Nah, tapi ternyata di situ ada dukungan-dukungan dari budaya-budaya yang ada atau adat-adat yang tempat yang memang mendukung dari pertanian tersebut gitu. Jadi nggak cuma mungkin dari faktor alam, tapi dari faktor adat istiadat tempat gitu. Jadi non linear gitu. Makanya mungkin ini jadi salah satu kenapa penelitian kualitatif itu nggak ada hipotesisnya. Jadi kita kalau misalkan kata dosen matkul saya mata kuliah penelitian kualitatif itu bisa dibilang kita bisa di tengah-tengah jalan tuh merubah latar belakang, kita bisa di tengah-tengah jalan bisa merubah urgensi penelitian karena data yang kita dapat pas di lapangan itu kadang-kadang melenceng apa yang kita bayangin gitu. Nah, isu penelitiannya itu integritas, sedangkan kualitas itu objektivitas. Maksudnya apa? Jadi mungkin kalau kualitatif karena subjeknya itu sedikit atau fokus ya, itu kita harus punya kode etik lah dalam penelitian. Sebenarnya sama kualitatif, cuman sifatnya lebih sensitif gitu kalau misalkan kualitatif seperti itu. Nah ini sumbernya adalah dari Newman sama Crosswell. Oke, familiar nggak sama jenis penelitian kualitatif. Ini yang udah ngisi kritis pasti tahu nih. Mungkin boleh langsung di kolom komentar ya. Jenis-jenis penelitian kualitatif yang kalian tahu. Oke, fenomenologi kita cariin. Studi kasus, etnografi, seperti iya, familiar Kak, karena biasanya cuma bahas satu fenomena. Oke, ada ame, studi kasus, studi sore. Oke, mungkin beda yang salah ya. Sebenarnya jenis penelitian kualitatif itu banyak banget, tapi di sini mungkin yang aku sebutin itu cuma beberapa aja yang emang biasa dilakukan di riset-riset anak-anak mahasiswa UNJ khususnya S1 gitu ya. Oke, boleh di next slide. Oke, yang pertama itu ada biografi. Nah, simpelnya sih biografi itu kayak metode penelitian yang berusaha mengungkapkan pengalaman menarik unik dari khas dari seseorang. Nah, ini lebih fokus banget karena yang diteliti itu cuman satu orang gitu biasanya. Nah, ini contohnya itu judulnya Pergerakan Perempuan dalam Masa Perjuangan Kemerdekaan, Studi Biografi Esta Putri Kusuma Devi, Prof. Dr. Cornelis Lai, MH. Jadi ini fokus banget gitu lah, ke satu nama gitu biasanya kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada fenomenologi. Benar ya, tadi sudah ada disebutin sama Karin, terus sama Tia fenomena. Nah, peneliti ini yang berusaha menjelaskan tentang fenomena pengalaman yang terjadi atau oleh seseorang gitu. Nah, ini biasanya tuh itu tadi gitu,
Jadi seseorang punya pengalaman atau suatu pengalaman gitu lah. Nah, kita tinggal teliti itu fenomenologi fokusnya ke satu orang gitu. Nah, contohnya itu pelayanan pastoral care. Ini lebih ke kesehatan ya. Pelayanan pastoral care terhadap pasien penyakit terminal dan keluarganya menurut keluarga pasien. Immanuel E. Anggun. Jadi cuman fokus juga nih ke satu orang. Ke beberapa dokter kalau di sini. Seperti itu. Boleh dilihat lagi. Oke, yang ketiga itu ada grounded theory. Nah, sebenarnya ini biasanya itu dilakukan bukan sama studi S1 tuh belum gitu. Biasanya tuh dilakukan yang emang udah ke disertasi atau tesis gitu ya. Nah, penelitian kualitatif itu berusaha untuk menemukan teori yang berhubungan dengan kondisi tertentu. Nah, di mana biasanya S1 itu cuma sifatnya kayak menganalisis atau cari tahu lah istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya grounded theory itu benar-benar seseorang tersebut atau peneliti tersebut itu udah berani untuk mencetuskan suatu teori gitu. Nah, di sini salah satu relasi pertemuan para etnis Jawa Tionghoa Arab termasuk Surakarta. Mungkin di sini di dalam judul penelitian itu udah mencetuskan teori tentang relasi pertemanan antara etnis gitu. Seperti itu. Nah, yang keempat itu ada etnografi. Kemudian yang menetapkan penafsiran suku budaya atau kelompok sosial. Nah, ini biasanya sangat deep banget ya. Penelitiannya tuh bisa peneliti tuh tinggal di suatu daerah untuk menganalisis atau menafsirkan suatu budaya tertentu. Jadi etnografi itu biasanya dalam banget gitu. Dalam waktunya, waktu pelaksanaan penelitian, dan analisisnya juga harus komprehensif gitu. Dan yang terakhir itu adalah studi kasus. Penelitian studi kasus itu menjelasin segala hal tentang objek yang dimiliki seperti bagaimana dan mengapa. Nah, mungkin ada yang bingung ya, fenomenologi sama studi kasus itu bedanya apa gitu. Nah, sebenarnya kalau studi kasus itu fokus terhadap masalahnya dan tempatnya di mana gitu. Tapi kalau fenomenologi itu kayak subjek, kayak misalkan meneliti ke dokter ini gitu ya, kayak tadi saya sebutkan contohnya seperti itu. Boleh di next slide. Oke, tadi kita udah tahu jenis penelitiannya, terus definisi ciri-cirinya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif. Apa aja sih sebenarnya pengumpulan data dari penelitian ini? Boleh di next slide ya. Oke, apa sih yang dicari dari penelitian kualitatif? Nah, seperti yang tadi sudah disinggung, mungkin banyak yang bilang kalau kualitatif itu penelitian yang sederhana, kayak ya udah cuma wawancara 2 orang, 5 orang gitu ya. Tapi kadang-kadang kita cuma berpatok kepada instrumen pertanyaan yang kita buat gitu, tanpa kita menggali lebih dalam. Biasanya kayak udahlah yang penting dapat data gitu, tapi enggak mendalam gitu dalam penelitiannya gitu. Nah, jadi apa yang dicari dari penelitian positif atau ketika mengumpulkan data ya, itu kita menggali dunia dalam atau inner life-nya suatu informan atau subjek atau partisipan gitu, dimana biasa disebut tanda-tanda bermakna dari suatu informan tersebut gitu. Nah, apa sih sebenarnya tanda-tanda bermakna? Jadi tanda-tanda bermakna dengar dan cium yang bermakna karena terdengar atau terframe oleh fokus dan terangkat oleh konsep-konsep yang digunakan peneliti. Nah, jadi tanda-tanda bermakna ini ya sesimpel dari intonasi informan menjawab, kemudian kata-kata yang dipilih, atau informan tuh ketika kita tanya tuh nyaman nggak sih, atau sebenarnya kayak terpaksa nggak sih menjawab itu, atau bisa dibuat atau apa gitu. Kan kita kadang kalau misalkan kayak penelitian
penelitian kualitatif ketika wawancara, ya udah yang penting pertanyaannya udah habis, selesai, dapat data gitu ya. Tapi kita juga harus perhatiin gimana cara dia jawab gitu, apakah nyaman atau gimana. Malah kalau misalkan beberapa dosen saya bilang, kita harus pendekatan dulu. Biasanya kalau misalkan kualitatif tuh biayanya tinggi di main gitu, waktu dan misalkan kita nongkrong di warung, kita harus beli makanan dan lain sebagainya. Itu kode etik ketika kita meneliti atau mencari data dari data kualitatif, misalkan wawancara seperti itu. Boleh di-share? Oke, di sini ada teknik pengumpulan data. Dibagi jadi primer, sekunder, sama suplemen atau pendukung ya. Di sini primer itu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, itu sebagai instrumen, bisa pengamatan, bisa wawancara. Terus sekunder itu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dikumpulkan untuk tujuan tertentu, peneliti harus mengolahnya untuk kepentingan penelitian sendiri. Nah, kalau misalkan saya sendiri tuh belajar waktu matkul di semester 2 atau 3 gitu. Jadi kita ngambil data dari BPS, terus kita kaitkan gitu dengan analisis yang ada di sosiologi gitu di saya gitu. Jadi itu juga bisa dijadikan penelitian yang emang datanya itu bersumber dari data sekunder. Nah, suplemen, teknik pengumpulan tambahan, itu bisa dari kuesioner, terus film, foto, video, kemudian dan lain sebagainya, sampai analisis riwayat hidup juga bisa jadi data pendukung dari suatu penelitian kualitatif. Boleh next. Oke, di sini ada teknik pengumpulan datanya ya. Pertama itu ada pengamatan. Pengamatan itu yang pertama itu fungsinya untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku, dan bahkan artefak. Kemudian dalam setting sosial yang spesifik. Yang ketiga, mempelajari makna yang ditambahkan pada perilaku, peristiwa, dan artefak. Sedangkan saat itu kita bisa ngobrol-ngobrol dengan satu tujuan. Yang kedua, ditekankan kepada perspektif pencerahan tentang suatu fenomena sosial. Yang ketiga, bukan sudut pandang peneliti. Yang keempat, tampil mendengar, mahir berinteraksi secara personal. Dan yang kelima, mahir memframing, membuka pertanyaan. Kayak misalkan terampil mendengar. Kadang itu misalkan kita penelitian di wilayah terpencil gitu. Wilayah terpencil, tiba-tiba kayak kita tuh merasa paling pintar gitu. Kita datang merasa paling pintar, padahal kita mau cari tahu. Jadi kita harus sebagai peneliti, kita juga harus terampil mendengar. Kita harus pintar-pintar mendengarkan daripada kita ngomong dulu gitu. Seperti itu. Yang kelima, itu mahir memframing pertanyaan. Misalkan kita udah punya pertanyaan yang memang diturunin dari satu teori ya. Nah, kita nggak boleh nanya petani, misalkan nanya petani pakai pertanyaan-pertanyaan yang bahasanya baku, kaku gitu kan, pasti jawabnya juga kagok gitu kan, susah. Jadi kita harus pandai gitu dalam menyatakan pertanyaan, walaupun di pertanyaan penelitian itu kita pakai bahasa yang memang formal gitu. Seperti itu. Boleh di next slide. Oke. Nah, di sini ada tipe-tipe wawancara ya. Yang pertama itu ada terstruktur perorangan, tidak terstruktur perorangan, terstruktur kelompok, dan tidak terstruktur kelompok. Perorangan dan struktur wawancara mendalam bisa tatap muka, juga bisa via media teknologi kayak telepon, WA, video call, dan email. Nah, ini sebenarnya bisa punya plus minus sendiri ya. Mungkin kalau misalkan aku nyaranin sih lebih enak kalau langsung atau secara luring, ketemu offline gitu. Nah, kalau yang tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur itu wawancara sambil lalu. Misalkan kita pengen nanya-nanya tentang daerah A gitu. Ya udah kita nanya-nanya sambil lalu aja gitu, sambil ngobrol sama warga yang lewat menuju petani gitu. Nah, untuk kelompok itu yang terstruktur itu bisa fokus group discussion atau FGD.
beberapa, misalkan penelitian kalian kelompokan gitu ya, penelitian kalian kelompokan, misalkan dari peneliti itu dua, dari informannya juga dua, jangan sampai kalian mendominasi SDG tersebut gitu, jangan sampai penelitiannya ada tiga, penelitiannya ada lima, terus informannya cuma dua gitu, itu kan agak mengintimidasi gitu. Jadi kita harus menyesuaikan lagi gitu, apakah informan itu nyaman atau enggak gitu. Nah, selanjutnya ada ngobrol-ngobrol, tidak tersusun ya. Nah, itu sebenarnya lebih kayak wawancara sambil lalu, cuman ini skalanya cuma lebih dari satu orang. Nah, teknik wawancara. Pertama itu dari leading, udah di probing. Yang ketiga itu dapat memformatkan bahasa sesuai dengan karakter subjek question. Oke, boleh di next slide. Oke, kalau di kuantitatif tuh pakai uji-uji banyak ya. Kalau di kualitatif, dia tahu nggak analisisnya gimana? Boleh jawab nih di kolom komentar. Ini yang kemarin udah nyusun proposal P3KPM atau udah mulai KPM. Oke, ada nih, gak ada yang jawab. Kan ada yang jawab. Fikri tau nggak, Fik? Tidak, Kak. Hei. Pakai reduksi data, Kak. Ya, benar. Ada lagi nggak selain Karin? Ya, kayaknya pada ngantuk nih. Oke, lanjut next slide. Oke, di sini sebenarnya belum masuk ke analisis data ya, cuman kita mulai dari ngumpulin data. Ini juga salah satu cara kita ngambil data pendukung gitu ya. Ini sebenarnya bisa masuk ke pengamatan. Membuat field note, diary, dan memo. Field note itu isinya tuh yang pertama itu keterangan mengenai waktu, tempat, dan sumber informasi. Yang kedua, data emit berupa gagasan, isu, kalimat dari informan, apa yang teramati, dan apa yang didengar. Yang ketiga, komentar atau analisis dari peneliti. Jadi, filter ini simpelnya kayak ketika kalian lagi wawancara nih, kan biasanya kita juga bikin ini ya, transkrip wawancara. Nah, sebelum kita bikin transkrip wawancara ya kita nulis seada-adanya aja dulu gitu. Apa yang kita ingat kita langsung tulis ketika wawancara. Nah, gitu itu filter. Nah, yang kedua itu ada diary. Diary itu adalah ekspresi emosional peneliti. Tujuan itu melacak posisi subjek peneliti dalam penelitian lapangan. Ini sebenarnya lebih subjektif ke penelitian ya. Jadi kalau misalkan penelitian ketika wawancara tuh informasinya nyebelin, itu boleh ditulis di diary gitu. Tapi nantinya ketika menulis laporan itu nggak boleh ya, nggak boleh dicantumnya. Cuman ketika itu jadi catatan tersendiri lah, ketika mungkin itu jadi data pendukung ketika kalian menganalisis data gitu. Jadi pertimbangan atau enggak. Nah, selanjutnya ada memo. Memo itu berisikan konseptualisasi data. Nah, dari setiap yang udah ditulis nih, nanti jadi memo yang dikerucutin ke konsep-konsep teori yang udah kita cari gitu. Boleh di next. Nah, ini contoh note dari sebuah penelitian ya. Ini deskripsi datanya, kemudian di taksonomi itu open coding. Misalkan dari deskripsi data ini tuh nyeritain apa? Nah, disebutin di open coding itu tata letak rumah. Kayak gitu. Boleh next lagi. Boleh di next.
Oke, ini dari dulu. Nah, nah ini catatan reflektif. Itu isinya apa yang kalian pikirin. Sudah ini belum diisi ya. Intinya isinya apa yang kayak tadi aku bilang, subjektif dari kalian sebagai peneliti gitu. Boleh tidak sama. Nah, selanjutnya ada memo. Nah, memo itu biasanya tuh buat setiap informan gitu. Tapi ini udah dikonseptualisasi kayak seperti contoh identitas orang asli sebagai embodied kultur kapital. Jadi udah ada judulnya lah gitu. Boleh. Nah, ini open coding, actual coding, dan selective coding. Sebenarnya ini kayak bersama buat mempermudah kalian aja seperti penganalisis data yang tadi udah ada di contoh Slipknot ya, itu kan ada open coding. Nah, itu open coding itu membaca data secara menyeluruh, terus memecahnya menjadi bagian-bagian kecil dan memberikan label atau kode pada bagian-bagian penting gitu. Nah, dari open coding lanjut ke actual coding. Nah, di tahap ini, jadi kan kalian misalkan udah mencatat nih banyak Slipknot, terus dikelompokkan lagi jadi actual coding. Nah, di tahap ini itu peneliti mulai mengorganisasi kode-kode yang telah ditemukan dan mencari hubungan atas kode dengan kode lainnya. Jadi kan di open coding itu kan gak cuma satu informan ya, kayak misalkan kita dapat 5 informan. Nah, nanti bisa disimpulkan tuh dari kode-kode yang udah dibuat di open coding, nanti dikelompokkan lagi kayak sub indikator lah, dari sub indikator jadi indikator gitu di actual coding. Nah, dari actual coding ini sebenarnya lebih ke tema utama, tema besarnya gitu. Proses memilih kategori inti atau tema utama yang paling penting dan menghubungkannya dengan kategori lain. Kayak gitu. Boleh di next slide lagi. Nah, ini mungkin yang tadi disinggung sama Karin ya, analisis data model Mesh and Habermas. Nah, ini ada 4 tahap. Pertama itu ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sama penarikan kesimpulan. Mungkin ini teman-teman KPM udah familiar banget yang emang udah ngelakuin penelitian kualitatif ya. Pertama itu pengumpulan data. Kenapa pengumpulan data itu jadi salah satu tahapan analisis data model Mesh and Habermas. Jadi di pengumpulan data, ketika kalian mengumpulkan data, itu kalian juga sambil menganalisis apa fenomena yang terjadi di masyarakat gitu, apa fenomena terjadi dalam penelitian kalian. Yang kedua ada reduksi data. Nah, dari apa yang udah dikumpulkan itu data-data itu diproses, bisa wawancara gitu. Itu proses pemilihan penyederhanaan atau pengakhlakan data kasar yang muncul catatan-catatan tertulis di lapangan menjadi terstruktur. Mungkin reduksi data itu sama gitu kayak open coding gitu. Nah, selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data ini adalah sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Nah, ini sebenarnya dikerucutkan lagi gitu sampai akhirnya terakhir itu pada penarikan kesimpulan. Berarti mulai mencari keteraturan, pola-polanya kayak gimana, terus alur sebab akibatnya seperti apa, kemudian dari objek yang belum jelas jadi lebih jelas, atau dari yang tadinya kalian masih ngawang-ngawang dari fenomena tersebut, kalian jadi tahu gitu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dalam penelitian kalian. Nah, gitu. Ini boleh slide. Oke, udah selesai ya? Oke, terima kasih. Soal-soal sama-sama masih kuliah, jadi kalau ada yang beda, kita tukar pikirannya. Ya mungkin karena waktunya udah, masih ada ya, boleh ke ini nggak contohnya?
Oke, ini dari kelompok saya. Jadi lagi ada mata kuliah penelitian kualitatif di semester ini. Ini juga itu tentang alih makna pemakaman dari ruang sakral menjadi ruang koleksi. Jadi ini sosiologi banget ya. Jadi buat teman-teman yang memang ada ekonomi atau produk nilai aplikasi kualitatif, mungkin apa ya, ilmu kita beda itu, tapi apa yang apa yang teknik yang kita pakai itu kurang lebih sama lah. Coba ke lampiran halaman 32 kalau nggak salah. Nah, ini instrumen penelitian dari kualitatif. Sebenarnya ini buat apa ya? Buat mempermudah kalian aja sih. Misalkan di sini ada sumber primer sama sumber sekunder yang kalian pengen tuju gitu. Sebenarnya ini aku coba terapin. Aku dapat ini dari mata kuliah sosiologi ras dan etnisitas. Nah, ini sebenarnya mempermudah banget ya. Apakah kalian sudah dapat data ini atau belum? Gitu. Jadi buat tracker kalian juga ketika ngelakuin penelitian. Nah, di sini tuh ini udah aku coba terapin waktu OAB kemarin di sosial 2, dan alhamdulillah ya bisa mempermudah lah ininya. Nah, di sini dibagi jadi dua, kayak ada sumber primer sama sumber sekunder. Terus ada di sumber primer tuh dibagi lagi, kayak ada wawancara mendalam, terus ada pengamatan, kemudian ada wawancara tidak terstruktur, dan lain-lain. Terus sumber sekundernya bisa dari RT RW atau dari BPS atau dari dan lain-lain gitu. Itu bisa foto juga bisa gitu. Nah, itu bisa kalian sesuaikan lagi sama penelitian kalian kayak gitu. Boleh di next lagi, di scroll ke bawah. Lagi. Nah, ini pengamatan nih. Sebenarnya pengamatan ini observasi aja ya. Kayak waktu itu kita sekedar, jadi kita meneliti tentang tempat pemakaman umum Kemiri atau Sunan Giri ya. Kita sekedar ke sana, terus kita ngeliat nih waktu tanggal segini itu kayak gimana, dan itu harus rinci ya, kayak jamnya dari jam segini sampai segini, terus kemudian pengamatnya siapa aja, lokasinya di mana, harinya apa gitu. Itu harus serinci itu gitu. Nah, di sini ada deskripsi data. Nah, ceritain tentang lokasi sama tata ruang yang ada di TPU Kemiri Rawamangun gitu. Nah, setelah banyak banget nih deskripsi datanya, itu didukung sama dokumentasi dari peneliti. Kemudian di taksonomi, bahwa deskripsi data ini sebenarnya ngejelasin apa sih? Oh, ternyata detail lokasi gitu. Kayak gitu. Kayak mungkin ke scroll dikit ke bawah. Nah, kayak gini. Kan tadi udah ada lokasi. Nah, sekarang ada lagi nih suasana TPU Kemiri di Rawamangun. Itu diceritain secara rinci juga, dan data kedungunya kayak gimana gitu. Oke, boleh next aja. Terus ke bawah. Nah, ini juga kami bikin panduan pengamatan juga. Sebenarnya apa sih yang pengen kita amatin di TPU Rawamangun itu. Jadi kita akan tentang alih fungsi apa ya, kayak sebenarnya pemakaman itu udah bergeser gitu maknanya. Kayak dulunya sakral banget, dulunya nggak ada orang main-main, orang ngobrol, tapi sekarang tuh ternyata ada pergeseran loh. Ternyata ada orang yang jualan, ada orang yang
bahkan buka kedai gitu. Ya banyak gitulah pergeserannya. Jadi kita juga harus tahu apa yang bakal kita amatin gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih yang pengen saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi tadi kita baru aja nih dengerin ilmu yang luar biasa banget dari Kak Ismi. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak Ismi atas ilmunya. Keren banget materi yang disampaikan oleh Kak Ismi. Dan kepada teman-teman, semoga materi yang diberikan Kak Ismi ini dapat dipahami dan juga diterapkan dengan baik oleh kita semua. Langsung aja, mari kita ke acara selanjutnya, ialah sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya ke kolom chat dengan format yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu nama, underscore, nama instansi, underscore pertanyaan. Atau jika ingin bertanya dengan langsung, langsung saja raise hand dan open mic-nya ya, teman-teman. Kita tunggu pertanyaannya. Oke, ada yang nanya nih Kak. Izin aku bacakan ya Kak. Ini pertanyaan dari Kak Wisnu Catur Hidayat. Halo Kak Ismi, aku izin bertanya ya Kak. Bagaimana sih cara kita melakukan pendekatan ke calon narasumber nih, biar mau diwawancarain Kak? Dan bagaimana kita membuat narasumber itu mau terbuka gitu Kak? Nah, gimana nih Kak? Oke, terima kasih Wisnu atas pertanyaannya. Kayaknya diajak ngopi aja sih, No. Jadi kualitatif tuh penelitian yang kayak apa ya, bisa dibilang butuh kedekatan sih. Gak cuma yang kayak kita nodong di jalan terus Pak mau diwawancarain enggak gitu. Kita harus deketin dulu. Bisa aja kalian tuh nggak tipe poin mau wawancara gitu. Kalian ajak ngobrol, lagi ngapain Pak? Terus bisa aja kalau misalkan kalian bawa kopi gitu, atau bisa janjian dulu sebenarnya kalau misalkan emang informan yang kalian itu tuh informan kunci atau informan yang benar-benar penting dalam penelitian kalian. Harus
tempat juga harus proper, kemudian uh, kalian dari segi apa ya, mentalnya juga harus udah berpengetahuan lah gitu. Intinya jangan sampai ketika kalian ketemu terus kalian gelagapan gitu, mau nanya apa bingung, mau nanya ini gak ada kelanjutannya. Yang kayak tadi aku jelasin, ada salah satu teknik yaitu namanya probing. Probing itu gimana caranya kalian menggali gitu. Jadi tuh pembicaraan kalian tuh nggak putus, nggak cuma di satu pertanyaan aja atau di satu instrumen penelitian yang kalian udah bawa, tapi tuh bisa berlanjut gitu. Boleh banget kalian misalkan kalian wawancara atau nanya-nanya di luar pertanyaan itu gitu. Sebenarnya itu juga skill sih untuk pendekatan ke informan juga. Jadi jangan takut sih sebenarnya, jangan sampai kalian udah takut duluan untuk mau wawancara orang kayak gitu. Itu sih jawabannya. Oke, Wisnu. Oke Kak, ini ada yang nanya lagi nih Kak dari Kak Vita. Mungkin aku izin baca juga ya Kak. Kalau Kak Ismi mau tanya Kak, persiapan ambil data di pelatihan kualitatif itu ada apa saja ya Kak? Soalnya masih bingung nih mulai dari mana untuk langkah langsungnya Kak. Mungkin bisa dijawab Kak Ismi. Oke, gimana caranya atau langkah-langkahnya? Kalau aku pertama ini sih, udah jelas ya, kayak kita ngerumusin penelitian dulu, ngerumusin masalah dulu, apa yang kalian mau teliti, kemudian kalian sebenarnya dari proposal penelitian, misalkan bab 1, bab 2, bab 3 tuh udah jadi pengantar sih, pengantar kalian persiapan atau langkah-langkah penelitian kalian mau dilakukan gitu. Entah itu dari metode yang kalian gunakan, terus instrumen penelitian yang kalian gunakan ya gimana. Pedoman itu penting, tapi kadang-kadang itu bikin kaku. Jadi kalian juga harus pelajarin gitu dari pedoman-pedoman itu. Tapi yang terpenting itu menurut aku pedoman itu penting. Tapi skill ngobrol kalian untuk wawancara itu juga harus oke sih. Jadi langkah-langkahnya menurut aku persiapin pengetahuan pengetahuan apapun gitu yang kalian pengen teliti, kalian harus tahu seenggaknya di deskripsi atau di deskripsi teori itu kalian udah paham lah apa yang kalian mau teliti gitu. Jadi ketika informan itu ngebahas ini, ngebahas itu, kalian tuh nyambung terus gitu. Kayak gitu. Gimana? Kita udah menjawab belum? Sama-sama kita. Oke baik, aku ada nanya lagi nih Kak. Izin baca lagi ya Kak. Halo Kak Ismi, jika hasil data observasi dan wawancara ternyata tidak sesuai nih dengan fokus atau tujuan pelatihan yang telah dituliskan sebelumnya, kira-kira apa yang Kak langkah yang sebaiknya dilakukan dari J? Oke, ya. Ini pertanyaan bagus sih. Sebenarnya yang aku tangkap dari apa yang udah aku dengar gitu dari dosen aku, ketika kalian kita udah nentuin besar masalah tujuan penelitian, tapi ketika kita observasi atau ketika kita dari data ternyata tuh nggak sesuai dengan apa yang kita mau, gitu, apa yang kita pengen cari, itu sebenarnya nggak apa-apa banget, dan kalian tuh sebenarnya bisa merubah tujuan sama urusan penelitian kalian gitu. Nah, itu pentingnya pengamatan atau observasi sebelum kalian benar-benar nulis hasil dan pembahasan. Jadi, kalian ketika kalian bikin proposal bab 1, bab 2, bab 3 biasanya untuk mungkin skripsi atau untuk APM atau untuk KPM, itu baiknya kalian itu observasi dulu gitu. Sebenarnya sih apa sih data yang ada, atau
apa yang menarik di masyarakat gitu. Kebanyakan dari kita tuh kan cuman bayangan kita kan, bukan dari apa ya, isu publiknya gitu. Jadi tuh kita tuh kadang nyimpulin masalah ya dari diri kita sendiri gitu. Jadi pentingnya pengamatan sebelum kita benar-benar penelitian ya itu penting gitu. Kayak gitu dia. Gimana dia? Oke, sama-sama ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih Kak yang ada yang mau nanya nih Kak dari Eca. Nah, Eca ini mau nanya nih Kak, aku mau dan nyaman dengan metode kualitatif. Tapi entah kenapa banyak yang merasa kualitatif itu susah dan juga ribet dibandingkan dengan kuantitatif. Nah, menurut Kak Ismi sendiri, apa yang membuat kualitatif itu terkesan lebih susah? Dan karena kualitatif itu by data, apa artinya kuantitatif lebih valid dibandingkan kualitatif? Oke. Oke, mungkin pertanyaan dari Echa tuh tadi udah sempat aku singgung ya. Sebenarnya susah atau enggak kadang relatif sih. Kadang ada yang bilang kualitatif itu lebih gampang karena cuma sekedar wawancara terus analisis data gitu ya. Beda kayak kuantitatif yang harus pakai software lain gitu. Balik lagi ke apa yang kalian teliti dan metode yang cocok itu apa gitu. Jadi nggak boleh yang kayak seharusnya diteliti pakai kualitatif, kamu neliti pakai kualitatif itu bakal beda. Kayak misalkan mungkin ini aku sedikit cerita ya gitu. Kayak misalkan judul penelitian yang skalanya DKI Jakarta tapi ditelitinya pakai kualitatif gitu. Nah, itu bakal nyusahin kalian sebagai peneliti karena takutnya kalau misalkan skalanya udah DKI Jakarta tapi kalian cuma mewawancara atau observasi di beberapa daerah aja, itu takutnya kayak nggak mewakili gitu, nggak terwakilkan masalahnya. Tapi beda ketika tempatnya atau lingkupnya itu diperkecil, skupnya itu diperkecil. Kayak misalkan cuman studi kasus di RT 1. Nah, itu bakal lebih impactful sih hasilnya. Jadi bukan susah kualitatif atau kuantitatif, tapi lebih kepada gimana caranya kita kepasin sama penelitian kita cocoknya pakai kuantitatif atau kualitatif. Kayak gitu saya Kak. Bagaimana Eca? Apakah sudah terjawab? Oke, sama. Oke, baik. Selanjutnya ini ada yang nanya lagi nih Kak. Aduh, dari Kazara Zaskia. Halo Kak Ismi, aku izin bertanya, bagaimana cara peneliti kualitatif itu mengumpulkan data, tapi data yang diinginkan itu ternyata bersifat sensitif. Oke, mungkin ini kejadian waktu aku neliti pas P3 KPM, tahun pertama aku di KPM. Itu aku neliti tentang apa ya, tentang ibu hamil, ibu muda. Dan ya ada hal-hal yang sensitif gitu. Dan itu kita kesulitan sih sebenarnya, kesulitan dalam ambil data karena ketika kita wawancara informannya langsung, itu jawabnya cuma iya enggak. So harus dipancing dulu supaya jawaban itu banyak gitu. Nah, sampai akhirnya kita mutusin untuk ngambil data ke beberapa orang sekitar dia gitu, entah itu tetangganya atau ibunya, untuk membantu informasi itu ada gitu atau mendukung informasi yang kita cari. Nah, jadi tipsnya adalah pertama sebenarnya pendekatan ke ibu hamilnya. Yang kedua
bisa dari sumber lain kayak misalkan, tapi tetap uh, bisa dibilang itu sumber primer ya, maksudnya dia harus tahu tentang subjek penelitian kita gitu. Misalkan ibu hamil, kita berarti wawancaranya ke ibunya atau ke mertuanya atau ke suaminya gitu. Jadi pinter-pinter kita nyari data sih sebenarnya, sama pendekatan ini tadi kalau di kualitatif kayak juga. Bagaimana dengan Kak Zara? Apakah sudah terjawab? Mungkin sudah terjawab kalian. Oke, baik. Buat teman-teman semua, oh ya, Oke. baik buat teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan langsung aja di room chatnya diketik pertanyaannya apa. Gimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin kita sudahi saja ya sesi tanya jawab pada sore hari ini. Alhamdulillah, ternyata hari ini keren banget pembahasan kita hari ini, membahas tentang penelitian kualitatif dan juga tadi kita berdiskusi ya, cukup banyak ternyata yang bertanya terkait materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ismi sangat bermanfaat buat teman-teman semua dan juga berguna di perkuliahan ataupun di penelitian-penelitian selanjutnya. Berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan materi kita hari ini, di mana pada tadi kita mempelajari tentang ciri-ciri, jenis, metode pengumpulan data, analisis, studi kasus dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui data numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menekankan makna, pengalaman subjektif, serta konteks sosial yang melatar belakangi suatu peristiwa atau perilaku. Lalu pada pendekatan kualitatif juga cocok ya digunakan untuk topik yang kompleks atau yang belum banyak diteliti. Meskipun hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas karena bersifat kontekstual dan subjektif. Untuk sesi selanjutnya ialah penyerahan sertifikat secara simbolis untuk Kak Ismi selaku pembicara pada nalari sore hari ini. Boleh kepada operator. Sertifikat nomor 056 garis miring ser garis miring strip KPM UNJ garis miring 4 garis miring 2025 yang diberikan kepada Ismi Nadila Alhamid APMM sebagai pembicara dalam kegiatan nalar ilmiah atau nalari 3 dengan tema penelitian kualitatif yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Jakarta, 4 April 2025, ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Pak Muhammad Habib Alvinur Rahman APM, dan ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Yasep Setia Karna Wijaya, SKM MKes. Kepada Kak Ismi, boleh diterima ya Kak Ismi. Dan untuk operator mungkin boleh dokumentasinya. Oke, baik. Karena acara pematerian oleh para pembicara sudah selesai, di sini saya selaku moderator Muhammad Fikri pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Kapia, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Ismi selaku pembicara pada sore hari ini dan terima kasih juga kepada Fikri selaku moderator yang keren pada pada sore hari ini. Oke, selanjutnya teman-teman dikarenakan teman-teman sudah mendengarkan materi yang sangat seru banget nih tentang penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya teman-teman akan diberikan waktu untuk mengisi resume dan juga resume atau postnes karena materi dalam yang sudah dijelaskan tadi akan muncul ketika teman-teman telah mengisi postes pada sore hari ini. Kepada teman-teman dipersilakan untuk mengisi postes pada sore hari ini. Oke, baik teman-teman. Diharapkan teman-teman setelah mengikuti kegiatan acara pada sore hari ini, diharapkan untuk segera mengisi postes. Oke, baik. Acara pada sore hari ini sudah selesai karena hari sudah makin menggelap, maka acara pada sore hari ini akan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya selaku Master of Ceremony Nalari 3 pada sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman diharapkan untuk menyalakan kamera karena kita sebelum ditutup akan ada sesi dokumentasi. Ayo teman-teman yang belum menyalakan kamera diharap. Di slide 2 masih banyak yang off cam nih. Ayo teman-teman, nyalain kameranya, kita foto bareng. Ayo, masih banyak nih yang belum on cam, ditunggu ya teman-teman. Oh, saya panggil ya. Satu, dua, tiga. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai. Saya serahkan ke Baik, terima kasih ya atas dokumentasinya. Sekali lagi, izinkan saya untuk menutup acara pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semua.